Ada notes, informasi perihal apa? Atau bebas? Nah begini ya, diriku sempat sedikit masa janggal ya, terhadap Sanfiro, yaitu Sinaloa. Oke, mengenai apa itu? Nah, di sini aku perspektif bahwasannya Naya dan juga Sinaloa itu ada menjalin kerja sama dia. Alright. Notes Naya Terus, ya. ya mungkin aku hanya mengkonkretkan saja yang dimana berita ini atau yang kuduga-duga selama ini tidak salah. Ya sudah. Kalau misalnya tugas yang kau berikan adalah sebuah bentuk penggalian informasi, mungkin bisa kau bilang kita bakal usahakan. Apapun hasilnya, ya itu yang bakal kau terima. Tidak ada janji-janji manis di sini yang bakal kau berikan ke kau. Entah itu ya pasti kita dapatkan enggak. Kita bakal bergerak sesuai kemampuan dan takaran masing-masing. Kalau bisa kita bilang bisa, kalau enggak kita bilang enggak. Kita lihat situasi bagaimana nanti dari pihak Nusnaya. Soalnya sedikit yang bisa aku setorkan ke kau sekarang. Aku sebenarnya sempat meriset dari orang-orang yang ada di bukit tersebut. Beberapa belakangan ini mereka tidak ada melakukan pergerakan apapun, mulai dari bisnis, aksi, bahkan pertemuan antar company-nya. Itu tidak ada. Yang ku riset, aku tidak tahu itu valid apa enggak, atau mereka melakukan permainan yang cukup bersih sekarang. I don't know. Apa saja bisa terjadi bagi seorang pebisnis. Tapi yang kulihat dengan visual yang bisa kulihat, ya mereka tidak melakukan pergerakan. Mereka hanya berdiam diri di kediaman mereka terus-terusan. Jikalau ada bisnis sekalipun, pelanggan tersebutlah yang datang. Tapi kita bakal usahakan dari metode riset, kalau memang kita bisa masuk ke celah mereka buat menggali informasi, kita bakal datang lagi ke sini dengan informasi itu. Oke, karena kemarin tuh anggotaku memberikan laporan kepadaku yang dimana ketiga anggota Kokur itu diculik oleh The Harselva Cartel. Dan setauku itu The Harselva Cartel itu dia berada di bawah naungan Sinaloa. Tapi tiba-tiba ketiga anggota Kokurio ini dibawa ke kantor Nobsnaya oleh DHC. Ya, itu betul. Ah, oke. Berarti kalau begitu, mungkin perihal itu ya. Aku bakal melakukan something ke Natsnanya itu dengan cukup rapi lagi mungkin ya. Karena eh kita tidak tahu kan, tuan, mereka ini tuh mempunyai relasi dari mana saja. Mungkin kita bakal cari tahu dulu dari mulai siapa kaki tangannya mereka. Kalau misalnya kita udah dapat, baru kita bakal coba masuk ke biang keroknya atau kepalanya ini. Salah satunya. Benar sih seperti yang kau sampaikan. Dari DHC sendiri itu memang berada di pihak si Sinaloa ini atau San Fierro ini. Tapi aku pun mempunyai satu informan dari dalam sana sebenarnya. Dan aku juga pernah lihat secara langsung juga. Aku cukup bisa bisa dibilang DHC ini bisa membuat diriku ini cukup bingung pertama kalinya. Karena mereka itu bisa dibilang kayak seolah-olah berpihak ke kalian, seolah-olah berpihak ke Sinaloa, dan juga seolah-olah berpihak ke Senayan. Karena mereka meraup semuanya. Tidak deh, ini adalah kali kedua, tapi bukan DHC yang pertama. Yang pertama itu ada mungkin kalau misalnya kau kan dari dulu udah diam di kota ini, mungkin kau tidak asing dengan salah satu MC yang meraup semua kelompok demi keuntungan kan. Itu mirip si DHC ini. Cuman caranya lebih gegabah aja. Kayak mereka terang-terangan. Tapi ya kita nggak tahu lah. Yang jelas apa yang kau perintahkan sekarang itu bakal Mata Lisa lakukan. Karena memang itu juga yang menjadi dasar tujuan kami kemari. Karena bisa dibilang jujur-jujur saja, Tuan. Kegiatan kita atau misalnya bisa dibilang activity kita tidak mentok-mentok dari reading, nunggu pelanggan buat beli minum, dan juga ya meet sama yang lain. Oke, itu deh. Mungkin nanti aku akan memberikan atau menambahkan pasokan juga untuk kalian matadorista, yaitu berupa persenjataan seperti Colt. Nanti itu bisa kalian atur. Pokoknya intinya aku akan memproduksi senjata tersebut dan kalian juga bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Aku hanya minta
25% dari hasil penjualan yang kalian jual. Sorry, bukan 25. Itu kalau Colt itu di warga dia berapa harganya biasanya ya? Minimalnya sih setauku 50. Tapi Itu tapi bisa dijual lebih kok harusnya katanya sih gitu. ya intinya kalau misalnya kalian jual 50.000, aku hanya meminta 25.000 dari hasil penjual tersebut. 50% berarti. Ya 50%. Dan juga bagaimana untuk stok persenjataan kalian? Apakah aman? Nothing sih, Tuan. Untuk saat ini ya mungkin aman-aman aja. Cuman kalau untuk peningkatan stok, ini sih minim sih. Ya sudah, mungkin untuk persenjataan kalian tidak perlu khawatir. Pokoknya aku sudah di sini sudah berjanji kepada kelompok yang berada di bawah naungan Kokoro Ichizoku. Dalam artian di sini kita atau kami sebagai orang Jepang tidak menganggap kelompok-kelompok ini menjadi babu kami. Hanya memberikan kalian keuntungan. Jika kalian masih berada di jalan yang lurus, dalam artian di jalan yang apa yang diperintah oleh Kokoro Ichizoku, apapun yang kalian minta atau kalian butuhkan, Kokoro itu akan mensuplai barang tersebut. Oke, Tuan. Thank you atas itu. Itu bisa aku artikan itu ada sebuah bentuk apresiasi dari kalian. Karena memang ini bukan kali pertamanya aku bisa dibilang berbisnis sama orang-orang Jepang ya. Karena setelah aku lihat sampai sekarang pun ya ternyata orang Jepang ini ya memang gini cara bisnisnya. Mereka tidak membudakkan orang-orang yang bekerja sama mereka karena mereka tahu tanpa mereka dia tidak bisa meraup uang yang cukup banyak. So, itulah menjadi salah satu alasanku juga. Sebenarnya ada beberapa alasan termasuk dari ya